pilihan dari editnya dulu nih. Apakah editnya akan menggunakan emblem tank? Karena ya balik lagi, buat sekarang Funstrong yang paling depan. Dia butuh banget hybrid defense-nya. Kalau kita berbicara Terizla, oke. Di sini Fluffy bisa aja lebih milih fighter. Nah, ini perbedaannya. Karena dia butuh spell vamp-nya. Dia lebih milih spell vamp dan juga Breastplate agar nantinya nggak perlu beli Bloodlust. Oke, itu dia. Jadi match yang pertama, game yang pertama segera kita mulai. Tapi sebelumnya, EPL Arena pada suaranya. Ini dia. Dari hari ketiga untuk minggu keempat hampir menyentuh untuk paruh musim. Tapi dengan munculnya sekarang di area jungle dengan Joy-nya, walaupun sekarang kita bisa melihat dari Super Fiend masih coba untuk melakukan ada sedikit presensi untuk mengganggu pola farming yang dilakukan oleh Tas itu sendiri. Memang dari kedua belah side lane, tapi ternyata ada sebuah solo pick off. Galak banget Fluffy. Galak banget. Jarang kita lihat Sorizo dalam keadaan seperti itu. Karena emang dari match up-nya juga dimenangin sama Terizla banget gak sih? Revenge strike, kena cicilan-cicilan, Viraga Armo ini bakal cepat banget untuk bisa dipecahkan. Ya, dan bahkan gara-gara first blood tadi, lihat Fluffy langsung amanin Rapid Boots. Dia tahu banget kalau nanti Super Sorizo bakal bikin Ice Queen One. Dia tahu persis bakal ada slow effect dari Blazing Duet yang ditambah dengan Corrosion Sight. Makanya dia bikin slow effect reduction. Agar apa? Agar dia tidak terkena banyaknya slow effect dari teman-teman Big Run Alpha. Ya, Rapid Boot sekarang ya, udah ada efek untuk bisa menanggulangi slow effect-nya. Dan Sorizo memang udah kecil tapi di tengah. Oke, di tengah ada 3 player tertariklah sudah Cry. Flicker tapi tidak membuat dirinya selamat dari area tersebut. Tapi sekarang patch 1.8.08. Wah, ini dia. Grip Dragon Spear. Yang kalau misalkan kita lihat dari hero-heronya yang paling cocok menggunakannya kayaknya Brans. Clean paling cocok. Untuk draft ini ya. Iya. Untuk draft ini. Iya, karena kalau misalkan kita tahu Cloud kan 40 detik kan ultinya. Lama. Sementara cooldown-nya lumayan cepat. Hanya sekitar 15 detik saja. Itu movement speed tambahan selama 7,5 detik itu lama loh. Lama banget. Ngacir itu. Gini, efek suppress winter aja 2 detik lama. Gimana ini? 7,5 detik dia masih bisa berlari area. Tapi sekarang ada sebuah serangan lagi penalti zone yang mulai masuk ke bagian depan. Tapi tampaknya berhasil langsung diamankan. Terlihat ke altar langsung dikeluarkan. Mereka semua bertarung dengan super speed. Mengeluarkan lagi karena satu pelonat tapi masih berhasil selamat. Hanya saja tertinggallah sudah Sorizo berhasil langsung diamankan begitu saja antara Cry dan juga pergerakan dari Funstrong harus dihilangkan dengan begitu saja. 2 hilang dari bos. Dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil ya untuk hilangnya jungler ditekankan dengan ada turtle. Tapi ini atas prediction. Ini menarik sih. Hey, ini sama ya. 3 English, 3 Indo ya. Wey. Apa yang terjadi di sana? berantemnya dari situ ya. Ya, 3 sama lah ya, anggap. Tapi balik lagi dengan turtle yang tadi didapatkan. Dan bahkan bagaimana setup yang di arah bawah ini benar-benar mahal harganya buat Big Run Alpha. Double kill yang diamankan Super Ken bakal jadi snowball effect di early game. Dan Super Fiend benar-benar jadi kryptonite buat trust nantinya. Ini pindah jauh banget loh ke dalam sedikit lagi tapi ada penalty zone. Mulai langsung dikeluarkan di Super Ken yang terjebak dari tersebut. Tapi masih ada backup di bagian belakang ada Moreno. Dan juga Sorizo yang siap untuk membantu. Tapi Ken sedikit lagi Bisa ada pergerakan di mana Tas yang boleh mengejar langsung ke arah dari Super Ken sedikit lagi. Mau pergi ke arah Padas dan sudah hadir pula Brans ditembakit begitu sakit jet damage yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Walaupun sempat ada Primal Wrath ya yang dibuka sama Buset langsung ditarik lagi dong. Ada Bloodhound tapi langsung dibantu. Ke altar dikeluarkan Cry. Langsung maju ke bagian depan. Pitch ditarik satu yang terakhir. Brans yang mulai menggila memberikan damage. Begitu mematikan langsung dibantu ya. Pengen Knockup mulai masuk lagi ke dalam tubuh dari Super Moreno dan lenyap lah sudah. Wah gak berhenti-berhenti karena Pressure Rod. Dia buka untuk bisa mendapatkan 1 poin pick off balasan di mana Funstrong yang dihilangkan. Dan kembali munculnya Cold Altar membuat miskalkulasi follow up damage dengan inisiasi yang dilakukan oleh Franco itu sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat dari team fight-nya Big Run Alpha ya, mereka emang kemakan benar-benar banyaknya source dari EVOS Legends karena balik lagi. Mereka di top lane lebih set up, apa ya, bisa dibilang kayak lebih set up duluan. Karena Funstrong-nya yang punya Primal Red dan juga punya pasif yang bagus banget dari Draftmine. Makanya ketika keluar skill, berapa skill bakal dapat Dragon, makin sulit lagi untuk menumbangkan Funstrong. Apalagi ketika dia ready untuk event besar. Oke, tadi Finnya mencoba untuk masuk ke bagian depan, mana tahu Bloodhound-nya bisa connect. Tapi Blinker dan juga Nodoblow sekarang dikeluarkan, akan langsung diselamatkan dari Funstrong.
Strong sendirian di area tersebut. Yap, dengan adanya focusing mark juga yang dibawa Super Fin. Ini membuat dari follow up damage-nya dipastikan untuk cukup ya. Iya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana Absolute World yang ready banget dan Retribution tadi ngebantuin lagi EXP dari teman-teman Background Alpha. Walaupun tadi early game dikendalikan banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Tapi gara-gara turtle yang kedua inilah yang membuat Background Alpha kayak jauh lebih unggul. Dan EVOS Legends mulai mengganti konsep permainan mereka. Mereka langsung mengubah permainan mereka untuk lebih objektif. Namun, lagi dan lagi, Super Fin selalu hadir untuk melakukan pick off yang begitu mahal harganya dengan Iron Hook dan Flicker. Ini harus hati-hati loh. Tuker-tukeran doang ya. Tukeran Iya. damage aja. Ini brand satu kombonya aja ya. Untuk user match dan juga marksman juga di area Gauntlet. Ya ampun. Apalagi menit 3 tadi dia udah jadi Endless Battle. Endless Battle udah ada masalahnya. Dan sekarang Panstroke-nya akankah berhasil selamat karena Iron Hook-nya dikeluarkan kembali. Moreno mulai maju, tapi ini yang sering terlihat untuk EVOS Legends. Mereka selalu kehilangan untuk dari outer turret-nya duluan. Oke, dan nampaknya Wah, ini di bagian sekarang di area para pembabnya. Udah ada pertempuran lagi yang akan terjadi. Super Cat yang tertinggal sedia. Super Cat akankah dipatuin tidak? Karena Super Cat-nya lejam. Iron Hook-nya connect. Penalty saja. Connect lagi karena 3 orang Cat hilang. Seketika. yap, yang ditangkap adalah Kride-nya. Dan dia masih punya Cold Altar, tapi Last Insanity. Yap, ini dia mau pergi kemana? Sorry, Zo. Menjadi upaya yang hanya memberikan sedikit waktu tambahan saja. Ini pertukarannya jadi mahal banget ya. Tadi ada keunggulan yang bisa diamankan oleh Beacon Alpha dengan adanya outer top turret yang hancur. Tapi pertukaran yang menjadi mahal banget karena 4 player dari Beacon Alpha hilang plus outer mid turret. Yang makin nanti membuat dari pergerakan efek surprise dari Super Fin-nya ini nggak berjalan maksimal karena visionnya akan lebih terbatas lagi. Iya, ditambah tim fight barusan ya. Background Alpha nggak siap sebenarnya untuk melakukan big fight. Karena Super Moreno belum menggunakan AMU-nya. Jadi nggak akan ada Cold Altar versus Cold Altar. Dan buat sekarang, Waduh, ketarik lagi dong Iron Hook ya. Masih belum ada serangan lagi yang terus bisa dikeluarkan. Tapi barusan ada penalti zone udah connect pula ke arah beberapa player dimiliki oleh Beacon Alpha. Tapi sedikit lagi penalti yang ada di dalam tubuh Tarso. Tapi Super Fin yang mulai bagi-bagi pada kapal yang dalam dikuatkan. Super Fin yang lejam. Panstroke yang berhasil untuk menghantarkan Cherry begitu mematikan. Tapi pada berbeda ada satu outer turret lagi yang dihancurkan. Yap, dan ini adalah sacrifice dari Super Fin yang Flicker coba untuk nahan tasnya biar gak bisa buka Retribution. Dan sebenarnya tadi ada satu Iron Hook yang connect kepada Grants. Tapi dia udah tumbang duluan dengan HP yang gak terlalu banyak. masalah utamanya adalah itu tim fight 4 lawan 5. Dan yang dapetin turtle yang 4. Karena Super Saiyan dari tadi dia split. Dia main samping. Dari emblemnya aja kita udah lihat. Dia bawa Brave dia tahu kalau dia bakal kalah laning sama Clean. Tapi buktinya, dia dapetin 2 outer turret di top dan di bottom lane. Ini membuktikan bahwa Background Alpha sangat mengerikan untuk tim fight 4 lawan 5. Gimana kalau 5 lawan 5? Oke. Itu yang mengerikan ya sebenarnya. Ini Saken belum masuk ya dari tadi ya. Nah, tapi ada poin plusnya lagi Pak Apa Purung. itu? Karena Super Morena belum dapetin ultimate yang bagus, artinya apa? Artinya EVOS Legends bisa masuk event sekarang. Sebelum Super Moreno punya Cold Altar dengan IMU, harusnya EVOS Legends bisa memaksakan tim fight itu terjadi. Plus Ya. tadi adalah momen dari blokan yang begitu pas ya Prof ya. Iya. Emang benar-benar ditahan. Retributionnya nggak bisa digunakan. Sehingga untuk pergerakan dari Super Ken free banget. Ya, dan free banget ya. Dan dia bisa lihat dari power split yang memang dimanfaatkan oleh Beacon Alpha. Tapi Wah. Fluffy-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada satu ke altar. Udah dikeluarkan Super Ken yang mencoba untuk bisa langsung mengejar ke arah Brad. Langsung mengeluarkan flicker. Langsung menuju ke arah yang berbeda. Tapi karena dari tempat yang lain juga udah langsung dihilangkan. Mereka Beacon Alpha mulai mendominasi. yap, dan ini adalah waktunya untuk Super Saiyan udah bisa ikut team fight. Sekalinya dia ikut team fight langsung dapetin double kill. Oh, efeknya beda ya. Dan Iya. bahkan lihat, Super Moreno, dia belum mengeluarkan pemicu atau pelatuk untuk IMU yang tadi dia curi untuk Cold Altar. Jadi tim fight selanjutnya malah EVOS Legends yang harus berhati-hati. Kride sekarang nggak punya ultimate. Dia harus menunggu terlebih dahulu karena cooldown ultimate dari Paramis ini lama banget. Dan sementara Lordnya akan muncul dalam waktu 5 detik. Background Alpha bisa masuk tim fight. EVOS Legends harus tarik ulur sekarang. Ya, karena EVOS Legends juga ini udah cukup kesulitan untuk bisa berhadapan dan juga menghadapi nih adanya power split push yang dimiliki oleh Super Saiyan. Karena siapa yang bisa ngejalanin yang jauhnya? Ini mereka benar-benar dengan adanya draft kayak gini benar-benar draft fight banget. Gak kepegang jadinya. Iya, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk Weh, kebanting langsung dan satu orang penalti zone yang connect. Pitnya pun langsung aja pada 2 gol altar langsung berada di atas. Tapi sedikit lagi bisa kepada Super Saketnya pun. Langsung aja tidak ada di PS lagi. Sorry sama pergi ke Ramada. Tapi untuk kali ini Moreno dilencapkan seketika. Dan juga pergerakan tas sampai belakang Noel Duran. Yap, dan ini adalah power yang memang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Mereka maksa team fight dan itu dia
pick off duluan. Wah, terlalu banyak ya. Stun effect dari EVOS Legends ada, Edith, ada Fluffy dengan Terisla. Semua memiliki efek stun yang pasti. Dan buat sekarang lihat, pikiran Alpha untuk kontes Lordnya. Kayaknya mereka bakal kesulitan banget karena Fluffy dan Panstrong pasti bakal bener-bener nahan di depan agar Super Cat tidak bisa masuk ke ranah Lordnya. Dengan Lord ini, EVOS Legends bakal mendapatkan snowball yang lebih tinggi lagi. Lihat perbandingan goldnya. Dari pikiran Alpha yang unggul 1.500, EVOS Legends sekarang unggul 2.000-an. Banyak loh. Langsung Artinya ngejar hampir ya. 3.000 comeback-nya. Dan ini bakal membuat pikiran Alpha makin kesulitan karena mereka gak bakal bisa menjalankan split push. Sekali split push, Super Saiyan bisa dipastikan dia yang bakal kesulitan untuk bertahan hidup. Waduh, dibanting lagi dong. Super Cat langsung ditinggal sendirian aja loh. Super Cat ditinggal langsung di arah tersebut. Yap, dan permasalahannya adalah pick off yang dilakukan oleh Van Strong. Dia selalu sempat untuk keluarin Primal Red-nya. Jadi dia nggak bisa dipunish, dia bisa ngasih deliver damage lagi yang lebih besar, dan akhirnya pick off-nya berjalan dengan baik. Jadi Bigoton Alpha yang sekarang mereka harus mendefense terlebih dahulu, dan ini adalah kesempatan untuk EVOS Legends. Udah paksa teamfight-nya aja, dan sekarang mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak. Inner turret udah beruntuhan, dan Bigoton Alpha hanya bisa bertahan dengan 3 base turret dan 1 inner turret di bawah yang emang udah mau hancur. Hampir saja. Satu Iron Hook tadi dikeluarkan dari Van Strong. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player, hanya saja belum ada yang berhasil diambil. Dan mereka semua masih berputar di atas tersebut. Bransya, damage yang begitu terasa bahkan masuk ke dalam tubuh dari Finn. Coba lihat langsung hilang sebar loh tadi. Mantul ya. Kan ada pasif juga dari Quick Draw itu double shot ke belakang-belakang. Dan nampaknya sebuah usaha untuk bisa melakukan split push dari Super Cat juga agak sedikit worry nih ya. Karena minimnya informasi dengan runtuhnya dari turret-turret ya. Ya, dan kalau kita lihat dari komposisi EVOS Legends, mereka pick off terlalu banyak sih. Onward itu juga maksain untuk nangkap satu pemain. Apalagi Super Saiyan bawa Purify. Kalau Purify-nya nggak ready, sudah bisa dipastikan ini Cloud-nya akan hilang secara instan. Makanya ini cukup yang harus diwaspadai dan menuju ada satu pick off lagi. Waduh, dibanting lagi dong Finn yang lejap. Dan mereka mulai lagi maju ke bagian depan. Coba lihat atasnya, mencoba untuk bisa mendapatkan kita beberapa fan. Tapi ternyata Blazing Duet langsung dikeluarkan begitu saja. Ada informasi yang udah diambil oleh EVOS Legends. Super Merono nggak punya flicker untuk lagi bertahan nantinya dalam 2 menit ke depan. Dan bagaimana kita bisa lihat dari EVOS Legends, mereka benar-benar coba untuk melimitasi pergerakan dari Bigoton Alpha. Dan selalu Super Finn yang di pick off pertama kali. Dan tidak ada power stopper dari Bigoton Alpha, itu yang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Battle Mirror image-nya sudah di standby-kan. Mereka siap untuk defense lagi, Prof. Bigoton Alpha dalam tekanan terus-terusan. Wah, udah pasti karena mau bagaimanapun lihat Brans di belakang udah tinggal mainin pasifnya aja. Gak bakal ada yang bisa menjangkau jarak dari Brans kecuali kalau misalkan Bransnya kena Iron Hook. Dan itu pun syaratnya sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh teman-teman dari Bigoton Alpha. Mereka perlu flicker, mereka perlu Super Saiyan untuk jump in. Sekalinya Super Saiyan jump in, kalau nggak ada mungkin power defense seperti Athena Shield atau sejenisnya, dia pasti bakal langsung dimakan sama Tas. Lihat betapa pedihnya damage dari Electrifying Beat seorang Tas. Karena memang Tasnya udah bener-bener menyentuh power spike tertinggi. Yep. Ada pergerakan yang mungkin di situ udah kita lihat ada perpisahan loh. Perpisahan. Ada perpisahan yang tersebut antara Cloud dan juga Franco ya. Ya, dan ini mau coba untuk jalanin ke arah lane atasnya juga ya. Atau setidaknya dapetin objektif yang lain. Dapat, Dan bahkan Best turret-nya dapat. Best turret-nya tumbang. karena yang didelegasikan untuk mundur udah Fluffy. Dia jalannya agak sedikit lama untuk bisa sampai ke arah base turret dan akhirnya dengan DPS yang dimiliki oleh Super Saiyan itu bisa didapetin dengan cukup baik. Dan sekarang Lordnya masih coba untuk ditarik ulur dan bahkan di take over nih sama Bigoton Alpha yang lagi memegang kendali. Oke, masalah utamanya adalah Tas gak bisa megangin Lordnya. Ya. Karena dia bukan hero yang memang ditugaskan untuk durability di kontes Lord. Tapi dia bisa untuk mencuri Lord ini. Sayangnya Bigoton Alpha dia tahu yang harus dilakukan. Mereka bakal tarik ulur Lordnya, mereka bakal reset Lordnya. Demi tujuan apa? Agar nantinya EVOS Legends ini yang bakal terpilih untuk melakukan event di area Lord, atau Bigoton Alpha yang bakal start untuk pick off duluan. Karena mereka dalam posisi yang terpisah. 3-2 melawan 4-1. Dan ini mulai ke distract ya, balik lagi dengan adanya Tas sebagai jungle, dia nggak bisa megangin Lordnya dan dia dependent terhadap roamer dan juga XP-nya. Sedangkan XP-nya ini sedang sibuk untuk bisa melakukan adanya dorongan juga nih. Minion yang sudah dilakukan oleh Super Saiyan di arah top lane. Bahkan Super Saiyan ini nggak sendirian terus.
dia selalu bisa diikuti dengan adanya Super Fin yang bisa aja melakukan adanya pick off siapapun yang nanti akan berada di depan dari Super Sakit. Ini adu makro di sini udah terlihat banget ya Iya. bagaimana pola mereka untuk menghantarkan wave minions. Waduh, Mereka reset mengganggu lagi. Ada reset terlihat di atas sebelah pilar dibangkit begitu saja. Dan hilang sudah pergerakan dari Pita Piketnya mulai maju ke depan berhasil berhasil selamat dengan gol antar yang ada di dalam tubuh yang udah diberikan lagi dan ada pergerakan dari Cry. Tapi Valstrom mengatakan damage begitu mematikan pula dan Tas siap maju, siap mengamankan Lord. 5 versus 4 dan nampaknya Super Sakitnya ditahan bener-bener gak boleh kemana-mana sama Fluffy. Dan apakah ini bakal coba untuk di all in karena Super Ken ini masih berada di depan loh dengan HP yang terlalu banyak. Ini dikit lagi loh, dikit lagi. SP bisa di dalam tubuh dari Lord dan Cry. Masih berhasil selamat. Tapi shutdown buat tercipta dan sekarang milik siapa kalau tersebut karena penalti sudah mulai masuk juga. Tapi pergerakan dari Brad sedikit lagi bisa mulai memberikan damage tapi Moreno berhasil dihilangkan. Ada blessing ke West, Lord yang berhasil diamankan. Fluffy yang tertinggal, ada immortal yang pecah di dalam tubuh dari Fluffy. Yap, dan itu tidak ada power retribution yang dimiliki oleh EVOS Legend. 3 player yang terpunish dan Bigetron Alpha bisa mendapatkan Lord yang ter-enhance. Hanya ada Super Moreno yang tumbang di tangan Brans dan kita bisa lihat di menit ke-15 item dari Brans juga emang udah sakit banget. Wah, ini sih udah lebih dari kata sakit ya. Breath of Despair, makanya Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban dari Super Sakit. Tapi refleks dari Super Sakit luar biasa. Namun, Tertangkap dan sudah begitu baik hal yang dilakukan oleh Super Fin. Tapi Cry memiliki pasif yang cukup banyak. Pasif yang cukup dia berhasil untuk bangkit kembali. Yap, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditahan dan ada Great Dragon Spear Ya, yang GTS. diamankan oleh Brans. cukup banget lah tentunya untuk nanti bisa memberikan beberapa tambahan. Tapi buat sekarang, Oke, Brans yang mulai mengantarkan damage begitu mematikan, tapi positioning dari Brans juga luar biasa loh. Head to head 1v1 situation tadi berhadapan langsung dengan Moreno yang menggunakan magical damage. Masih bisa dimenangkan, coba lihat 6-0-9 loh sampai sekarang. Zero death ya, ini benar-benar positioning yang sangat-sangat aman juga. Dan apakah begitu Alpha nggak mau berhenti untuk bisa melakukan pressure. 2 base karet yang tersisa dari EVOS Legends. Mereka cukup kuat pastinya dari segi durability kalau misalkan nantinya dari Bigetron Alpha ini bakal coba untuk maksa team fight. Tapi dengan adanya keunggulan dari Pick Off dan juga Lord yang didapatkan, ini goldnya udah mulai nge-swing lagi untuk Bigetron. wah ini kalau misalkan kita ngomongin gold ya, pelan banget loh langkahnya, kayak satu Lord dari yang Bigetron Alpha unggul ngegeser ke EVOS Legends. Ya. Lalu selanjutnya gara-gara satu team fight besar, Lordnya didapatkan sama Bigetron Alpha. Bigetron Alpha sekarang bisa dibilang malah comeback nih pelan-pelan. Gara-gara gold leading yang terlalu cepat inilah yang membuat menurutku ya, yang harus diturunin temponya dari kedua belah tim. Jangan terlalu terburu-buru karena masih terlalu banyak momen yang sama-sama bisa mereka ciptakan. Salah satunya EVOS Legends, mereka harus memperhatikan juga top lane. Top lane yang udah mulai bener-bener hancur perlahan. Apalagi gara-gara efek split push dari Cloud-nya Super Saiyan. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya Super Saiyan lagi dan lagi menjalankan tugasnya sebagai laner agar nantinya dia bisa menambahkan satu winning condition dari Bigetron Alpha, yaitu adalah split push. Oke, split push yang memang harus diantisipasi. Tapi Kite sudah selesai dengan sebuah Divine Blade-nya untuk follow up damage nantinya. Dan Super Saiyan udah didelegasikan untuk bisa dapetin orange buff. Berarti nantinya dia akan menjadi tulang punggung juga untuk damage output yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan temponya kembali low, reset kembali yang udah mulai terjadi dengan menunggu dan menanti dengan adanya Lord yang ter-evolve. Dan ini dia, skill hit rate dari Franco-nya Super Fin. 10 dari 26 dengan 38,46%. Lumayan, Lumayan. karena mau bagaimanapun ini adalah hero power dari Finn sendiri. Dan Widih, hampir aja. Tipis banget satu Iron Hook yang sudah dikeluarkan oleh Finn. Dan ini berbahaya banget kalau misalkan ada satu player aja yang kena pick off di saat Lord Evolve kali ini sudah muncul. Setup udah mulai dilakukan dengan adanya power jungler fighter yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan Super Ken udah jadi satu sandbag di depan untuk bisa nahan dan narik ke arah samping dari Bigetron Oke, Alpha. masalahnya draftnya ngedukung banget buat Bigetron Alpha team fight di arah Lord. Karena apa? Karena ini Super Fin dengan Franco-nya, dia bakal ngejawab tas dengan retribution yang dia miliki. Ditambah kita tahu sendiri, Fredrin mainin skill satu retribution itu ada kalkulasinya. Yap. Ada rumusnya untuk mendapatkan arah Lord. Tapi Finn, Waduh, Finn di tempat yang berbeda. Immortal yang udah pecah di dalam tubuh dari Finn langsung dikeluarkan begitu saja. Satu yang terakhir, tapi Finn masih berhasil selamat dan kabur tersebut. Finn-nya berhasil kabur dengan begitu banyaknya source skill yang udah dikeluarkan. Yap, dan ini sebuah immortal ya yang tadi sudah dimiliki juga oleh Super Fin. Sehingga dia tidak berhasil untuk di pick off dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Van Strong-nya. Tapi Lord bakal coba untuk dilanjutin
Dan Tas sudah terbuka dari Electrifying Beats-nya. Oke, Super Saiyan kehilangan dari Aura Super yang dia miliki. Krait mulai maju ke bagian depan. Akankah mereka langsung memberanikan diri untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord? Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh Super Cat. Super Cat dia berhasil bagi tersebut tapi tidak untuk Saiyan karena Saiyan berhasil diamankan tapi langsung dibanting pula. Super Cat masih berhasil kabur. Tasnya mengamankan Purple Buff. Kedua nanti mereka mulai memperbincangkan lagi efek balasan. Tapi sekarang sudah mulai tertangkap. Dan hilang sudah pergerakan dari Cat. Mereka dapat Lord. Tapi mereka kekurangan kuantitas dari playernya. Yap, dan Super Moreno padahal punya IMU ya memang. Tapi tadi ditahan memang terlalu jauh juga. Dan sekarang Lord pun didapetin tapi EVOS Legends cuekin aja Lordnya karena mereka berfokus untuk menghancurkan base turret dari Bigetron Alpha. Oh, tapi mereka harus mundur sih sekarang buat teman-teman dari EVOS Legends. Let's say mereka udah dapetin base yang ada di bawah. Ini base turret yang mahal banget harganya. Setidaknya kalau misalkan udah dapetin mid, mereka harus pulang sekarang juga. Karena ini adalah Lord Evolve. Dan gak boleh diremehin. Karena mau bagaimanapun, daya dobrak dia untuk tower bakal tinggi banget harganya. Oke, ada dua base turret sekarang yang udah dihancurkan. Lord juga bisa ditahan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legends kah, bro? Sangat-sangat untung. Ya, sangat untung dan biasanya dengan adanya gameplay dari EVOS Legends yang suka banget main ke arah 20 menit ke atas. Oke. Ini udah ada momentum yang mereka mau coba untuk manfaatkan. Dan gak cuma itu, kenapa aku bilang untung? Karena lihat Lordnya, posisi Lordnya sekarang. EVOS Legends kebantu banget, malah mereka yang bisa split push. Mereka bisa manfaatin Super Minion di bottom lane, karena kebetulan EVOS Legends base turret di bawahnya masih terbuka dengan sangat bebas. Top lane jadi gak bisa di split push. Sekarang PR-nya Super Saiyan adalah bisa dia main split push, tapi berani nggak untuk menuju ke arah bawah lawan Super Minion dan lebih lama lagi untuk clear wave. Dan permasalahannya juga dari tadi Super Saiyan gak sendirian ya. Saya langsung dibanting lagi tuh Super Ken-nya. Tapi ada satu orang, Aeroduknya berhasil untuk mendapatkan salah satu player. Ada pergerakan di area tersebut di mana saja berhasil lagi dihilangkan. Tapi sekarang pertempurannya di mana Super Saiyan-nya berhasil dilenyapkan. Goreng mau pergi ke arah mana? Immortal yang pecah tapi diketik. Jika balut sebesar itu hanya menyisakan dua player saja untuk Bigetron Alpha. Dan Tas masih belum mau berhenti. Tas mengantarkan David yang melatih menjadi satu orang terdepan. Kita pada berbeda. Patrol yang berhasil untuk memberikan bantingan tapi itu